Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi sami'ali minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Al-ayah ma'naha wallahu a'lam bihaqiqati muradi. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, serta bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam marilah kita curahkan kepada pemimpinnya, para pemimpin, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya saya di sini ingin memperkenalkan diri saya sebelumnya, yaitu perkenalkan sebelumnya, nama saya Abdan Maulana Khalid Azwar dari kampus Universitas Ibnu Khaldun, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas D reguler pagi. Duduknya saya di sini tidak lain dan tidak bukan ingin menyampaikan suatu materi atau makalah yang berjudul Sejarah Perkembangan Ulumul Quran. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu kita, yaitu Bapak Dr. Muhrij Sidiki MAG, yang mana telah menyempatkan atau mengizinkan saya untuk mempresentasikan sebuah video ini ya, tentang judulnya yaitu Sejarah Perkembangan Ulumul Quran. Nah, jadi apa sih itu definisi Ulumul Quran? Jadi ulumul Quran itu adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran secara mendalam. Nah, yang kedua itu kata ulumul Quran berarti berasal dari kata yaitu ulum dan Al-Quran. Jadi ulum itu adalah bentuk jamak dari kata ilm yang berarti ilmu. Sedangkan Al-Quran adalah nama kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum jadi definisi ulumul Quran itu adalah mencakup ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa Arab secara khususnya. Jadi ulumul Quran ialah mempelajari ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dari berbagai aspek. Nah, jadi kita langsung saja ke sejarahnya, yaitu sejarah kemunculan ulumul Quran, yaitu ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ialah pada masa sahabat. Yang ketiga pada masa tabi'in, dan yang keempat adalah pada masa khalifah. Nah, jadi kita lanjut saja ke materinya, yaitu akan mempresentasikan judulnya ialah Perkembangan Ulumul Quran. Nah, jadi yang pertama itu pada masa Rasulullah. Nah, jadi ilmu ulumul Quran itu berkembang pada masa Rasulullah melalui beberapa cara. Jadi pertama itu yaitu dengan cara menerima wahyu. Nah, cara menerima wahyu secara berangsur-angsur atau memberikan konteks bagi pemahaman ayat. Nah, yang kedua ialah Rasulullah mengajarkan Quran kepada sahabat, memfasilitasi, jadi menyampaikan dan menghafalkan sekaligus menghafal Quran. Nah,
Terus lanjut saja kita ke lanjut nomor kedua, yaitu pada masa sahabat. Pada masa sahabat, ulumul Quran berkembang melalui beberapa langkah penting. Jadi yang pertama itu para sahabat aktif menghafal Al-Quran dan mengajarkan Quran. Nah, jadi seringkali dalam kelompok yang kedua yaitu mereka memulai atau menulis dan dan menyimpulkan atau mengumpulkan wahyu yang mana telah diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang ketiga ya pada masa tabi'in, yaitu pada masa tabi'in jadi ulumul Quran itu berkembang pesat. Nah, jadi berkembang pesat melalui beberapa aspek atau cara. Nah, yang pertama ialah generasi tabi'in yang merupakan murid sahabat. Nah, terus melanjutkan tradisi, jadi penghafalan Quran dan pengajaran Quran. Nah, kedua mereka mulai menyusun. Nah, yang dinamakan itu seperti pembukuan atau kodifikasi. Nah, yang keempat ialah pada masa kodifikasi Al-Quran. Nah, jadi pada masa kodifikasi pada masa kodifikasi Al-Quran, jadi satu itu pada masanya yaitu kalau dibantu langkah-langkahnya. Jadi yang signifikannya, langkah-langkah yang signifikan itu apa sih gitu. Jadi yang pertama itu ada pengumpulan dan penulisan. Nah, Khalifah Abu Bakar memerintahkan jadi pengumpulan Al-Quran dan satu buku setelah banyak penghafal yang mati syahid. Nah, yang kedua yaitu standarisasi. Jadi upaya untuk menstandarisasi bacaan dan tulisan dalam konteks yaitu Quran dilakukan mengurangi perbedaan dalam penghafalan dan penulisan. Dan yang ketiga adalah tafsir, yang berarti lebih sistematis atau munculnya metode tafsir yang lebih sistematis atau berfokus pada analisis atau linguistik dalam konteks ayat tersebut. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat adalah pendidikan formal. Sekolah-sekolah Quran mulai terbentuk. Nah, jadi di era sekarang itu sudah mulainya sudah dibilang sudah terbentuk lah gitu sekolah-sekolah Quran gitu seperti pondok pesantren. Nah, jadi pada masa Rasulullah SAW ya, jadi pada masa Rasulullah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Jadi secara berangsur-angsur dalam konteks sosial, politik dan spiritual yang dihadapi umat Islam pada masa itu. Nah, jadi wahyu dan penerimaan selama 23 tahun. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Setiap wahyu memiliki konteks yang berbeda baik dalam hal perintah, larangan maupun penjelasan. Nah, kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu, yang itu pada masa sahabat. Jadi kalau pada masa sahabat itu, jadi ulumul Quran itu muncul pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memahami dan menginterpretasikan wahyu secara lebih mendalam. Nah, jadi pada masa ini para sahabat seperti Abdullah bin Abbas dan Umar bin Khattab memainkan peran penting dalam mengenali makna dan konteks ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu yang ketiga ialah pada masa tabi'in. Nah, jadi pada masa tabi'in ulumul Quran itu identik jadi sebagai disiplin ilmu yang sistematis pada masa tabi'in, yang merupakan generasi setelah sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi beberapa faktor yang mendorong perkembangan ilmu ini adalah satu, kepentingan memahami Al-Quran. Nah, yang kedua ialah pendidikan dan pengajaran. Ketiga ialah pencatatan dan penghimpunan. Jadi seperti pembukuan ya kalau seperti itu. Yang keempat ialah yang keempat itu adalah masa kodifikasi Al-Quran. Nah, jadi masa kodifikasi Al-Quran itu ialah pada masa kodifikasi, jadi kebutuhan untuk memahami Al-Quran dengan lebih baik menjadi semakin banyak
menjadi semakin mendesak. Nah, setelah pertempuran Yamama pada abad 632 Masehi, banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Nah, jadi pada saat perang Yamama ini banyak penghafal Al-Quran yang telah gugur. Nah, jadi Khalifah Abu Bakar kemudian memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran ke dalam satu naskah. Nah, jadi proses ini berlanjut di masa Utsman. Nah, ia melakukan penyeragaman naskah untuk menghindari perbedaan di kalangan umat Muslim. Nah, jadi dengan latar belakang ini, jadi ilmuwan Muslim itu mulai merumuskan prinsip-prinsip dalam ulumul Quran untuk mendalami dan menjelaskan aspek-aspek penting dari kitab suci tersebut. Nah, jadi yang keempat itu adalah masa kodifikasi atau masa pembukuan Al-Quran. Nah, jadi kesimpulannya adalah ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu-ilmu agama, yaitu ya yang sudah pasti yaitu agama Islam. Nah, dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, nasikh mansuh, terus yang ijaz maki madani, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, sekian dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.